Halo semuanya, perkenalkan aku Jennifer Jestina. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi dari rangkaian elektronika lanjut bab 1, yaitu hukum Ohm. Kerangka materi kita pada hari ini, yang pertama adalah membahas apa itu tegangan, arus, dan hambatan. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai apa itu hukum Ohm, mulai dari pengertian hukum Ohm, rumus hukum Ohm, contoh soal dari hukum Ohm, dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengukuran tegangan, arus, dan hambatan pada multisim. Yang pertama adalah tegangan, arus, dan hambatan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Sebagai permisalan, misal di sini ada dua gunung dengan dua titik yang berbeda, yaitu titik atas dan titik bawahnya. Nah, ini adalah beda potensial. Misal titik atas dikurangi titik bawah, itu adalah hasil dari tegangannya. Misal dalam rangkaian listrik, di sini ada baterai juga. Baterai dengan potensial plus dan minus. Misal di sini ada 25 volt dan di sini ada 0 volt. Maka potensialnya adalah 25 dikurang 0 sama dengan 25. Tegangannya sebesar 25 volt. Lalu yang kedua adalah arus. Arus adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui penghantar. Misal permisalan ini juga, antara dua titik gunung ini mengalirkan aliran mata air. Air yang mengalir di sini dari atas ke bawah, ini disebut dengan arus. Lalu, apa itu hambatan? Hambatan adalah sifat dari suatu bahan yang menghalangi atau memperlambat aliran arus listrik. Bisa dibilang juga, jika alir ini mengalir, ada batu-batu yang menghambat di aliran air tersebut. Itu disebut dengan hambatan atau resistansi. Kita lanjut ke pengertian dari hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah hukum dasar kelistrikan menyatakan bahwa arus listrik dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansi. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi, maksudnya adalah jika yang dimaksud adalah berbanding lurus, maka semakin besar tegangannya, semakin besar juga arus yang mengalir. Lalu, jika yang dimaksud adalah berbanding terbalik, maka semakin besar arus yang mengalir, maka semakin kecil hambatan yang ada. Nah, kapan hukum Ohm ini berlaku? Hukum Ohm berlaku saat terdapat perbedaan tegangan pada bahan konduktor. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, lalu di sini adalah rumus dari hukum Ohm. Rumus dari hukum Ohm sendiri yaitu V sama dengan I kali R. V ini adalah tegangan, I ini adalah arus, dan R ini adalah hambatan. Nah, bisa juga kita balik kalau ingin mencari I. Kalau ingin mencari arus, maka kita cukup membandingkan tegangan dengan hambatan. Jika kita ingin mencari hambatan, maka cukup membandingkan tegangan dengan arus. Selanjutnya kita akan coba masuk ke contoh soal dari hukum Ohm. Di sini ada soal, sebuah lampu memiliki hambatan 10 ohm. Sebuah lampu memiliki hambatan 10 ohm. Dihubungkan dengan baterai 12 volt. Berarti tegangannya sebesar 12 volt. Berapakah arus yang mengalir? Yang ditanya adalah I. Jika menggunakan rumus yang di sebelah sini, kita dapat mengetahui bahwa I sama dengan tegangan dibagi
resistansi. Maka cukup kita masukkan ke dalam rumus tegangan sebesar 12 volt dibagi dengan resistansi sebesar 10 ohm. Hasilnya 1,2 ampere. Ampere ini merupakan satuan dari arus. Dan ohm merupakan satuan dari resistansi, volt merupakan satuan dari tegangan. Sekarang kita akan masuk ke pengukuran tegangan, arus, dan hambatan pada multisim.